Semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Senang bisa ketemu lagi dengan teman-teman, dan video kali ini Minggu 26 April gitu ya, kita akan market update lagi, lihat apa yang terjadi dengan IHSG, dan spesifik kita akan melihat pada sektor perbankan gitu ya, melihat penurunan IHSG kemarin. Salah satunya adalah ya terdorong oleh penurunan bank-bank big caps gitu ya. Kita coba lihat, karena saham big caps perbankan khususnya biasanya jadi favorit nabung saham gitu ya buat para investor jangka panjang yang mencari dividen, dan mungkin mulai menimbulkan pertanyaan gitu ya, apakah penurunan ini, anjloknya saham perbankan ini dipengaruhi oleh faktor fundamental atau sebenarnya faktor lain gitu ya yang di luar dari kontrol kita tapi masih manageable. Di sisi kanan ada BBCA turun 5,8%, BMRI turun hampir 4%, BBRI turun lebih dalam lagi 10%-an, dan BBNI masih cukup bertahan gitu ya, naik tipis. So, apakah fundamentalnya yang ternyata bermasalah atau ini hanya masalah momentum, dan once katalisnya balik, sektor perbankan kembali rally gitu ya. Sebelum lanjut, konten ini sifatnya bukan rekomendasi investasi, tidak ada ajakan jual beli, dan tidak ada niat saya untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Teman-teman, do your own research as always. Ya, sebelum lanjut, iklan sebentar. Ada ebook yang saya buat namanya The Agile Investor. Teman-teman bisa tanya-tanya kalau mau informasi lebih lanjut gitu ya. Selain ebooknya, teman-teman dapat watchlist-nya, dapat Zoom bareng juga, di mana di Zoom tersebut karena semi private, teman-teman bisa nanya almost anything. Mau watchlist saja juga tersedia, silakan WA ke nomor ini. Nah, apa sih yang terjadi di minggu ini sampai kok IHSG tiba-tiba rontok nih Bang? Kenapa lagi? Padahal kemarin sudah sempat angin seger. Saya pun mengalami hal yang sama gitu ya, karena kalau nggak salah minggu sebelumnya porto saya yang sempat turun sudah mulai menghijau kembali secara overall gitu ya, dan minggu ini mulai minus lagi, minus tipis sih, tapi ya minus merah lagi. Kalau kita ngelihat dipacu oleh Fitch rating terhadap Big Bang, negosiasi AS Iran yang men-trigger optimisme saya juga batal ya, masih deadlock juga. Rupiah ini concern yang besar dari saya, mendekati all time low-nya. Kondisi saat ini memicu banyak orang, apakah ini waktunya untuk kita out, tapi apakah ini wait and see, atau kita mau serok-serok gitu ya. Kita harus melihat beberapa hal-hal yang krusial gitu ya, meskipun mungkin kita sekarang sudah mulai terbangun semacam gambarannya apakah Indonesia itu akan tetap di MSCI atau enggak. Kalau melihat apa yang sudah diprogres sejauh ini, harusnya Indonesia sih masih cukup positif gitu ya, bahkan MSCI mengakui progres yang sudah berjalan sejauh ini. Nah, paradoks yang perlu dipahami adalah perbankan-perbankan kita kan kinerjanya lumayan nih Bang ya. Kenapa sih kok fundamentalnya katanya bagus sahamnya tapi turun? Itu banyak terjadi, banyak komen-komen baik di akun-akun persahaman gitu ya, dan Japri juga melalui email. Kalau kita ngelihat ya dari apa yang ada di sebelah kiri ini mengenai kinerja perbankan, kalau kita ngelihat maka dengan beberapa metrik yang berbeda, tapi ini metrik-metrik yang penting, kita bisa ngelihat sebenarnya kinerja fundamental perbankan itu not that bad. Tidak seburuk itu teman-teman ya. BMRI labanya masih naik dan mampu menjaga net non-performing loans-nya terbaik di sektor perbankan. BBRI masih bisa menumbuhkan 6%, 6% dari sekian ratus miliar ya, target segmennya BBRI. BBCA juga labanya naik 3,8% gitu ya, year on year di kuartal 1 2024. Tapi why saham BMRI anjlok, BBCA anjlok, BBRI apalagi net sell asingnya kelihatan banget di sektor perbankan gitu ya. Nah, dari itu kita bisa ngelihat kayak, wah apa jangan-jangan terjadi semacam kepanikan. Kalaupun kepanikan atas apa? Padahal menurut saya saat ini yang paling mengkhawatirkan adalah faktor di makronya ya, global ekonominya, dan kondisi yang refleks kita adalah soal rupiah yang terus melemah. Ditambahin dengan rating-rating dari Fitch, sebelumnya kita juga sudah pernah mendapatkan rating-rating yang lain. Pandangan rating mereka tentu saja membuat kondisi investasi, iklim investasi khususnya pasar dengan tingkat risiko tinggi gitu seperti saham menjadi ya tidak terlalu menarik untuk saat ini. That's why potensi dari market fund manager besar itu adalah kembali ke negara-negara besar yang marketnya sedang baik, contoh apa? US.
kondisi US dan Indonesia cukup terbalik sekarang ini, karena di US kondisinya justru sedang naik dan IHSG sedang turun. Which is kalau teman-teman ngelihatin data ini, maka sebenarnya ini hal yang wajar. Ketika market US itu sedang naik, market Indonesia turun. Ketika nanti market US yang mulai melandai, IHSG akan mulai recover. Trennya beberapa kali terjadi seperti itu, dan mungkin itu akan terjadi lagi di siklus yang kali ini gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, sebenarnya faktornya adalah lebih ke faktor eksternal tadi, tapi eksternal yang kritikal buat emiten-emiten perbankan. Nah, kalau teman-teman ragu apakah fundamental emiten perbankan itu bermasalah atau enggak, setidaknya saya mention 7 indikator ini yang bisa teman-teman lihat, baca lagi di laporan keuangan perbankannya, di laporan perbankannya gitu ya, laporan operasional perbankan. Non-performing loan artinya jangan sampai ada kredit itu kredit macet. Net interest margin itu adalah bunga bersihnya. Capital adequacy ratio itu adalah perbandingan modal banknya terhadap aset berisiko gitu ya, seperti apa. Kalau misalkan ada OJK itu punya threshold-nya, teman-teman bisa cek lagi. Selama batas threshold masih aman, return on equity standar, CASA, current account, saving account, perbankan itu butuh duit buat modalin lagi ya, untuk disalurkan kepada orang-orang yang mau minjem. Paling ideal datangnya dari saving account gitu ya. Kalau mereka harus buka deposito dan lain-lain, itu uang yang mahal buat perbankan. Tapi kalau saving account ya, teman-teman kalian nyimpan uang dari gajian dan stay di sana, itu cheap money buat perbankan gitu ya. Cost of credit ya, semakin efisien mereka bisa punya sebuah cost of credit, makin bagus gitu ya. Artinya kualitas kreditnya terjaga, bagaimana mereka tidak perlu melakukan pencadangan yang besar gitu ya. Cost to income ini juga penting untuk melihat rasio pendapatan operasional perbankan dari ukuran efisiensi manajemennya. Jadi hal-hal ini silakan teman-teman cek lagi, saya akan coba rangkumkan di dalam slide ini, tapi ya overall ini bisa ngasih gambaran teman-teman apakah fundamentalnya ada sesuatu yang perlu kita concern atau sebenarnya not that bad seperti saya bilangnya, tidak seburuk itu. Kita start dari BBCA gitu ya, bank paling efisien di Indonesia. Teman-teman bisa compare revenue-nya mereka berapa, laba bersihnya mereka berapa. Itu adalah level BBCA efisiensinya luar biasa gitu ya. Di sini saya ada beberapa harga, titik harga teman-teman. Harga saat ini adalah harga yang per video ini dibuat, tapi kalau teman-teman lihat 5.700 itu merah, itu saya tandain a good have. Kalau kita ketemu harga BBCA seperti ini, harga ini sudah murah, harga ini lebih murah lagi gitu. Ini turun 5% dari harga sekarang dengan memberikan dividen potensi 5,5% BBCA, yang kalau di harga premium dan market stabil, BBCA itu dividennya paling 2-3%. Jadi ini double than performa dividen BBCA di tahun-tahun yang lampau ketika ekonominya lagi baik-baik aja gitu ya. Jadi ini gambaran bagaimana dividen BBCA terlihat 2 kali lipat kalau kita ketemu harga yang lebih murah buat BBCA. NPL-nya sehat, CAR-nya kuat, kasanya bagus, BBCA nabungnya di BBCA bos, banyak karyawan swasta, akun gajiannya di BBCA gitu. Jadi ini sangat menguntungkan buat BBCA. Sayangnya net interest margin-nya turun, ROE-nya masih sangat tinggi, tapi cost of credit-nya naik tipis. BBCA dari 6 metrik ini 4 masih hijau dengan cukup meyakinkan gitu ya. Selebihnya ada penurunan sedikit. Ini tuh turunnya hanya 0,1% ya. Dari 5,5% jadi 5,4. Jadi marginnya turun tapi belum setertekan itu gitu ya. So BBCA masih sangat oke kalau melihat metrik-metrik kesehatan yang kita bisa lihat di laporannya mereka. Yang kedua adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri itu bank yang paling saya suka karena segmen marketnya adalah korporasi. Yang mana kalau ngomongin korporasi, market sudah mulai agak pulih, mereka mulai berani minjem-minjem lagi gitu ya. Bagi sisi perbankan, dia punya jaminan. Jadi ketimbang BMRI lebih punya chance untuk recover lebih cepat. Nah, BBRI pertumbuhan labanya bagus di kuartal 1 2026. Ini harga saat ini. Kalau ketemu harga 4.000 a good have. Harga 4.000 akan makin membuat BMRI itu mendekati dividen yield 2 digit, let's say 10-11%. Dividen yield 10-11% itu setara dengan 3 kali depositonya Bank Mandiri, deposito tradisional. So, kalau teman-teman melihat 10-11% itu good deal, ya BBRI makin turun di harga 4.000-an bisa menjadi sinyal untuk teman-teman mulai melakukan cicil pembelian. NPL-nya kecil, CAR-nya bagus, EOC-nya juga bagus.
dan mengalami sesuatu yang sama dengan BBCA. Net interest margin-nya turun. Selebihnya ROE-nya bagus, dan saat ini dari performa ini kita bisa lihat bahwa ya ini bukan faktor bukan faktor dari kinerja fundamentalnya. Bagaimana dengan BBRI? BBRI adalah perbankan yang kalau target marketnya recover, mikro, UMKM, segmen menengah itu recover, perbankan ini bisa meng-outperform perbankan-perbankan yang lain. Nah, kita nggak bisa memungkiri risiko dari masih terpuruknya atau masih belum pulih betul ya segmen-segmen tadi. Mikro, UMKM, menengah. Sehingga penurunan BBRI menjadi lebih dalam ketimbang yang lain-lain. Tapi nanti kalau dia pulih, dia juga bisa pulih, bisa secara persentase terlihat lebih besar daripada teman-temannya di big caps bank plat merah gitu ya. Jelas karena Bank Mandiri itu raja UMKM, kita harus bisa melihat dulu apakah segmen UMKM itu pulih atau enggak. Kalau itu pulih teman-teman ya BBRI kembali ke all time high-nya, saya rasa sih bukan sesuatu yang tidak mungkin. Meskipun sekali lagi ya, di target-target ini kalau teman-teman lihat, saya naruh put BBCA di 9.500, BMRI di 5.500, kemudian Bank Mandiri Bank BBRI di 4.100, itu adalah bukan target-target yang langsung nembak all time high-nya, enggak. Saya ngelihat konservatif ya, the very nearest, yang paling sangat dekat untuk bisa emiten-emiten ini capai ketika market mulai kembali rebound, bukan hanya sekedar rebound atau technical rebound atau angin positif, tapi marketnya membuktikan bahwa consumer utama dari bank-bank ini sudah mulai pulih, indikatornya itu. Oke, BBRI ketimbang dengan yang lain ada 3 yang ditandain dengan warna orange karena sesuatu yang menurun di sana, tapi ini sekali lagi masih belum kategori yang seburuk itu. Mungkin teman-teman melihat mulai bertanya gitu ya, Bang, segmen perbankan yang contoh emiten perbankan yang pernah mengalami situasi yang cukup kritis itu apa sih? Saya akan sebut BTPS. BTPS itu sempat dalam kondisi yang begitu sulit, apalagi dengan market mereka yang unbanked gitu ya. Unbanked itu menyulitkan mereka untuk recover pasca COVID gitu ya. Dan saat ini BTPS sudah mulai beranjak pulih lagi. Dan kita harap BBRI juga sama gitu ya. One segmennya mereka sudah pulih, BBRI juga bisa kembali jadi rajanya UMKM. Yang keempat ada BBNI. BBNI juga kalau kita lihat metrik hijau-hijaunya ada 4 hijau dan 2 hijau. Dari sini kita bisa ngelihat sebenarnya emiten-emiten yang ada Big Four, Big Banks ini punya indikasi yang sama mengenai penurunan net interest margin, termasuk BBNI gitu ya. Yang bisa kita coba lihat dari sini adalah kalau teman-teman ingin melihat apakah ada emiten perbankan yang masih cukup solid dari sisi net interest margin, ya sebenarnya semuanya mengalami tekanan gitu ya, semuanya mengalami tekanan. Jadi penurunan saham-saham perbankan ini meskipun di dalam laporan keuangan terwujudnya masih tercatat baik, rapi, ada satu indikasi yang mungkin menunjukkan perbankan kita memang sedang tertekan dalam masa yang cukup tertekan, yaitu net interest margin tadi. Ini nggak jauh beda dengan ketika masa COVID, perusahaan-perusahaan perbankan mencadangkan cadangan yang cukup besar gitu ya, mencadangkan nilai cadangan cukup besar. Sekarang tantangannya adalah net interest margin. Apakah ini akan pulih gitu ya? Dari data-data yang ada secara head to head ini iklan dulu sebentar, teman-teman yang tertarik jangan lupa untuk chat ke sini. Jadi dari data-data yang tadi kita sudah lihat gitu ya, emiten perbankan perlu satu indikasi yang bisa kita tunggu sebentar kalau kita masih ragu terhadap apa yang sudah ditampilkan dari kuartal satunya. Apa itu? Yaitu earning season kuartal 2 2026. Dengan net interest margin yang cukup tertekan di kuartal 1 gitu ya, kuartal 2 bisa menjadi sebuah momen di mana memvalidasi sektor perbankan itu lagi tertekan atau enggak. Kuartal 2 itu marketnya sepi, bisnisnya pun agak lesu karena musim seasonal, ada Ramadan ya, ada Ramadan, ada pulang kampung.
Jadi korporasi-korporasi pun agak mulai ngerem dikit. Tapi kalau di kuartal 2 itu hasilnya bisa sebaik kuartal 1, sebenarnya itu mulai jadi sebuah indikasi ketahanan ya, bagaimana segmen perbankan itu masih cukup tahan dengan gonjang-ganjing yang sekarang ini terjadi gitu ya. MSCI mudah-mudahan tidak di-downgrade, sinyal-sinyal positif sudah cukup banyak, tapi kita nggak boleh overconfidence again gitu ya, di market apa bisa terjadi. Jadi saya tetap put setiap sampai nanti muncul berita aslinya, mudah-mudahan Indonesia tidak downgrade, sinyal positifnya ada, tapi no overconfidence. Perdamaian AS sampai Iran ini ya again mungkin sampai bosen, ini mempengaruhi bagaimana rupiah mendekati sudah all time low gitu ya sekarang ya, all time low. Mudah-mudahan jangan sampai 17.500 lah itu kenaikannya. Waduh, bisa berimbas ke mana-mana teman-teman. Di tengah tahun 2026 ada potensi rate cut ya, kalau ini terwujud net interest margin perbankan bisa membaik ya, bisa membaik karena biaya-biaya defisit itu bisa menurun lagi nanti dan bisa menggerakkan ekonomi untuk mulai mengambil pinjaman-pinjaman, penyaluran kredit bisa lebih murah lagi gitu, kredit bisa lebih efisien lagi. Harapannya seperti itu. Dan outlook dari rating, mudah-mudahan ya, dulu kita berharap dengan sosok Pak Purbaya bisa membuat kebijakan ekonomi itu lebih segar, lebih progresif gitu ya. Tapi kalau kita melihat sampai sekarang ini kelihatannya sulit gitu ya. Even mungkin kita beranggapan bahwa ya mungkin kita blind trust dulu Pak Purbaya bakal canggih, bakal jago, bakal mengubah dengan segala macam optimismenya. Sampai saat ini kita lihat rupiah masih tertekan ya. Kita berharap rupiahnya cepat kembali, cepat menguat, dan ekonomi kita mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik lagi gitu ya. Meskipun ya banyak hal sih kebijakan-kebijakan kita yang biasa gak terlalu banyak komen mengenai policy kebijakan APBN belanjanya gitu ya, yang seharusnya mungkin bisa diberikan ke sisi-sisi yang lain. Tapi itu dia teman-teman, video saya kali ini coba membahas dari sudut pandang apa yang terjadi di market sekarang ini dan katalis apa yang dibutuhkan, khususnya kalau kita ngomongin soal emiten perbankan yang ya emiten sejuta umat gitu ya, untuk bisa ditabung apalagi oleh investor-investor yang mungkin masih baru gitu ya. Pesan saya sebelum menutup video kali ini, jika teman-teman hendak menjadi investor di emiten perbankan, manfaatkanlah dividennya untuk jangka panjang. Jangan FOMO, jangan mudah beli gitu ya. Dikit-dikit average down. Teman-teman bisa lihat ke video-video ini ada harga-harganya gitu ya. Ini harga-harga di mana kalau teman-teman sudah pernah punya beli, tunggu aja di harga segini, semoga dapat. Kalau misalkan dia turun gitu, bukan kita nyumpain turun, tapi harga-harga ini adalah harga-harga yang benar-benar menarik untuk kita bisa hold dalam jangka waktu tertentu. Ingat, ini emiten big caps, emiten perbankan, emiten yang butuh global dan makroekonomi yang bagus, yang sehat, yang positif. Kapan itu akan terjadi? I don't know, saya nggak tahu. Yang jelas, membeli emiten-emiten perbankan di harga-harga tadi, mungkin 1, 2, 3 bulan tambah merah. Mungkin juga kayak setahun diem-diem aja. Tapi kalau kita bisa dealing dengan waktu gitu ya, bisa saja kayak BBRI dapat beggar dari BBRI itu bisa terulang lagi. Kalau BBRI turun sampai 2.500, turun sampai 2.300, lalu BBRI ekonominya balik lagi dan mulai diborong asing lagi, 4.500, 5.000, 6.000, ya berteman aja dengan waktu karena dividennya juga cukup lumayan. Jadi, selamat menikmati masa-masa investasi di market yang sedang gonjang-ganjing. Asalkan teman-teman pegang uang dingin, tahu tujuan investasinya, kenapa beli banking, kenapa pergerakan banking kok lambat, bahkan cenderung turun. Ya, mudah-mudahan sedikit banyak video ini bisa menjawab kegelisahan teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan teman-teman adalah investor yang mulai progresif gitu ya, kalian juga bisa mulai membatasi alokasi untuk emiten perbankan dan dibagi-bagi alokasinya. Mencoba untuk diversifikasi gitu ya, ke emiten-emiten lain yang mungkin juga memberikan peluang yang baik, yang bagus ya, yang tidak seugal-ugalan dari emiten-emiten yang bergerak liar, lincah seperti Konglo, tapi mungkin tidak sekencang banking penurunannya gitu ya, karena memang tidak memiliki arus yang sama, tidak memiliki korelasi yang sama.
Sampai ketemu guys di next video. Kalau buat teman-teman yang masih mau nanya, silahkan tulis di kolom komentar. God bless you. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. See you guys. God bless you. Bye-bye.